ngerokok aja gue cilok ngeliatin teman-teman gue mana belum pada nongol Iya. gitu kan. Sampai akhirnya nggak lama tuh anak dua yang tadi dari bawah naik pos 3 istirahat, Iya. jalan naik nih, lewat tuh trek, gue lihat Iya. mereka naik, udah gue tungguin lagi teman-teman gue kan, Iya. gue pikir kok lama gitu kan, nggak ini yang Nggak nyampe-nyampe, nggak lewat-lewat. nggak lewat-lewat gitu. Ah bang lu cepet banget udah sampai sini, gue nggak naik men, lu kagak naik bang? Iya kagak lah, kemarin lu bukannya berangkat. Iya, gue ceritain tuh, singkat cerita gue ceritain kronologi gue. Dia langsung nyala tuh, bang, lu yang namanya Guntur bukan? Iya. Iya, emang kenapa? Semalam ada yang manggil-manggilin nama lu bang. Manggil-manggilin? Iya bang, di Surken. Kan mungkin bocah gue berarti kan ternyata gue mikirnya, kok manggilin nama gue berarti kan bocah gue dong nih. Iyalah. Teman-teman gue. Manggilin gimana bang? Dia bilang teriak-teriak bang, Guntur. Ceritain kronologinya sampai lu inget nggak tadi pas ketika gue bilang kalau kita naik tuh ketemu rombongan? Iya. Tadi gue bilang gue pas udah di pos 3 ada rombongan 2 orang nih naik. Iya. Yang istirahat di pohon dulu. Lu lihat dah pokoknya ya. Yang gue lihat itu. Ternyata bocah gue di situ sama dia. Gimana maksudnya? Itu ternyata rombongan lu ada sama tuh orang yang berdua? Iya. Yang lu lihat? Iya. Nah sedangkan teman-teman lu nggak ngeliat lu di mana itu? Enggak, gue juga nggak ngeliat dia. Lu juga nggak ngeliat dia? Jadi pas gue ngobrol sama teman-teman gue yang bocah gue, mereka di situ sama orang itu ngobrol. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita mistis pendakian. Bersama gua kali ini Ahmad Wildan di channel Sandiakala Official. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu diberi kesehatan, selalu diberi keberkahan, dan semoga selalu diberikan kemudahan untuk segala urusan-urusannya. Sebelumnya gue mengucapin terima kasih banyak buat kalian yang sampai saat ini selalu mendukung dan mensupport channel ini. Dan jangan lupa buat kalian yang mau berbagi cerita tentang pengalaman pendakiannya, bisa hubungi Instagram sandiakala_co atau bisa hubungi email sandiakala.co@gmail.com. Pada kesempatan kali ini gue kedatangan tamu ya, narasumber, kawan baik gua, sahabat baik gua juga pastinya. Yang baru kali ini beliau bisa gitu diajak kemarinya. Dari kemarin soalnya susah banget diajak ngopinya. Tanpa banyak basa-basi nih, langsung aja nih kita sambut Bang Malih. Oke, Bang. Oke. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Baik, Liha. Baik. Sambil ngopi kali kita ya? Ngopi dong. Siap. Set deh. Manteng juga. Jadi gimana bang? Kira-kira lagi sibuk apa aja nih sekarang lu? Ya sejauh ini alhamdulillah nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa? Enggak. Tapi usaha lancar itu? Alhamdulillah. Lancar usaha ya. Apaan aja sih usaha lu kalau gue boleh tahu lagi? Banyak banget, gue lupa berapa album. Berapa album? Seperti lagu. Alhamdulillah ada usaha gue, usaha Ada ya? kecil-kecilan. Iya, Sama iya. sekarang lagi main di bisnis yang lain. Oh iya. Nama usahanya apa nih kalau boleh tahu gua? Oh kalau usaha pribadi gue? Iya. Nocturnal. Nocturnal Indonesia. Ya, ada Instagram ya? Ada. Oke, ntar gua cantumin di deskripsi. Follow ya. Jadi gimana nih, Li? Lu kira-kira mau berbagi pengalaman apa nih buat gue pribadi dan buat yang lain juga pasti? Pengalaman ya? Ya. Nah, tadi gue kemarin mau gue bagi duit. Siapa? Tanya pengalaman ya gue baginya pengalaman. Iya, Jadi iya. gue bagi duit. Ya kalau bagi juga gue kantongin. Nah, lu tadi ngomong pengalaman. Apa nih kira-kira? Pengalaman apa nih bang? Pendakian. Oh pendakian. Iya. Selama pernah mendaki pengalaman-pengalaman yang buruk gitu atau Iya, yang pernah lu alami gitu-gitu. Ya. Mistis paling ya. Iya. Kalau buruk sih ya hampir rata kali ya semua, bukan buruk sih mungkin kayak capek segala macam dan lain-lain. Iya. Kalau mistis pernah di gunung besar. Gunung besar. Maksudnya bagaimana itu? Gunung Gede. Gunung Gede, ya. Sini Jawa Barat. Bercanda aja sih lu mah. Tahun berapa itu? Di Gunung Gede waktu itu tahun belum lama 2019
2019. Kalau nggak salah. Iya, iya. 2019 sih inget gue. Berapa orang tuh? Berapa orang ya? Gua 6 orang. 6 orang. Iya. Kalau boleh tahu nih ya, Li, Ah, dan bisa kali ini lu ceritain sedikit, bisa kali. kira-kira nih ada hal aneh atau janggal apa aja nih yang lu alamin pada saat pendakian itu? Hal aneh. Ya. Hal aneh di situ gua kena genjutsu. Gimana tuh? Ngilang? Genjutsu Lah itu. jurus itu mah. Kan gua keturunan Shinobi Konoha. Oh iya, iya. Gua keturunan ninja. Iya, iya. Mantep juga ya. Nah, semacam entah ya, gua nggak tahu itu ilusi, nggak tahu ketutupan atau gimana, nggak tahu deh gue, pokoknya hal aneh. Iya. Kacau sih. Gimana tuh? Parah. Terus Gue hilang kontak sama temen gue. hilang? Hilang. Di jalur apa gimana? Di jalur. Di jalur? Di jalur. Terus Hilang di jalur gue. ada lagi kira-kira? Ya ceritanya ya mungkin dari awal sampai akhirnya gue turun. Langsung dibahas aja nih. Heeh. Udah kira-kira itu aja, Li. Iya, paling. Ya kalau hal-hal kecil yang lain sih wajar. Gue pernah lah beberapa kali ngalamin, cuman wajar lah. Kayak suara-suara atau iya. yang kayak gimana wajar sih kalau kita ada di hutan atau di alam bebas dengan hal-hal yang kayak gitu. Benar-benar. Ya, wajar, memang tempatnya. Itu aja kira-kira. Iya, Bang. Oke, sebelumnya gue mau ngingetin buat kalian semua bahwasanya cerita atau video kali ini ditayangkan bukan seolah-olah untuk menakut-nakuti kalian semua. Akan tetapi video atau cerita kali ini ditayangkan hanya sekedar berbagi pengalaman dan juga berbagi pelajaran yang bisa kita ambil dari sisi baiknya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke alur cerita pendakian Bang Mali dalam segmen cerita mistis pendakian. Oke, Li, bisa langsung diceritain aja nih pengalaman lu bagaimana? Dari awal berangkat nih ya. Gue kan kurang lebih 6 orang ya. Iya. 6 orang. Gaya bener dah. 6 orang ya. Kira-kira segitu. Ngapain tuh? Hitung dulu. Oh, ngitung dulu. Iya. 6 orang. Gue berangkat itu jam 12 malam. Jam 12 malam. Jam 12 malam karena gue pikir masih jauh barat nih kan. Iya. Dari Tanah Baru ke Bogor kan lumayan lah. Iya. Capek. Iya. Dingin. Berasa. Naik motor tuh ya? Iya, naik motor. Iya. Gue udah ngumpul nih, packing lah, packing kecil. Ngobrol-ngobrol, ngambil ngopi. Kalau nggak salah ada salah satu teman gue yang nyeletuk. Kalau lewat dari jam 12 gue nggak mau berangkat ah. Kalau nggak salah gitu ya. Iya. Kalau lewat dari jam 12 gue nggak mau berangkat ah. Yaudah yuk berangkat. Nah, sebelum berangkat teman gue kayaknya ambil barang yang tinggalan atau apa gitu kan, karena deket nih kan, deket. Terus dia balik. Ceritanya pas sampai rumah dia mau kemarin nelpon, tali kopling putus. Padahal kalau nggak salah itu motor bisa diservis. Iya. Tiba-tiba ya kan itu dipakai sebelum dia pulang ke rumah pun nggak masalah, padahal nggak ada masalah apa-apa. Tiba-tiba putus aja tuh. Dia balik dulu ke rumah, pas mau kemarin lagi putus. Akhirnya nyari motor lagi kan. Akhirnya pakai motor temen gue yang satunya lagi, kan gonceng-goncengan. Akhirnya jadi berangkat tuh gue dari jam 12-an lah, pokoknya dari sini sampai sana. Kalau nggak salah jam 3 dah, kalau nggak salah jam 3 atau setengah 3 gitu kan. Iya. Gue kan via Putri. Via Putri, jadi sampai sana taruh jam 3. Terus gue istirahat ngeteh kan. Emang niat mau naik itu habis subuh. Menunggu habis subuh kelar, naik nih ceritanya. Naik pelan-pelan. Karena posisi juga ngantuk sebenarnya, pada kan belum pada tidur kan. Belum pada tidur. Nyarap dulu nggak tuh tapi? Nyarap kecil lah. Sampai sana nyarap kecil. Iya. Lanjut pendakian. Naik, emang kita udah ngobrol dari awal karena posisi
nggak tidur juga, belum tidur. Iya. Naik santai Santai, jadinya. iya. Naik santai aja, ambil istirahat, merokok, jalan lagi, istirahat, merokok, jalan lagi. Iya. Begitu. Itu hari Jumat. Oh, hari Jumat. Hari Jumat itu. Iya. Itu hari Jumat, kalau nggak salah gue ingat hari Jumat. Jadi ketika udah mau naik ke pos 3. Iya. Mau naik ke pos 3 itu kalau nggak salah jam setengah 12 atau jam 11. Di antara jam 11 sampai setengah 12. Iya. Mau naik pos 3. Posisinya sebelum pos 3 ini ada tanjakan di sini. Iya. Ada tanjakan di sini, ada tempat landai. Iya. Terakhir posisi itu gue di tanjakan ini, di bawah pos 3. Gue di tanjakan dan kawan-kawan gue di sini. Iya. Tempat landai. Gue masih ketemu nih, gue di bawah, gue di sini, mereka di sini nih. Iya. Karena gue pikir nanggung. Mau istirahat juga, emang udah janjian istirahat di pos 3. Dari bawah tuh. Dari janjian. bawah istirahat di pos Iya. 3. Istirahat di pos 3 karena gue pikir nanggung, dikit lagi pos 3 nih. Iya. Gue jalan lagi, gue bilang gue ke atas. Iya. Saya nunggu di pos 3. Begitu berjalan sendiri ke pos 3, masuklah gerbang pos 3 lah ya taruhnya. Iya. Masuk pos 3, di trek, kan pos 3 luas tuh ya. Iya, luas. Cuman gue tetap ngikutin trek, jalur trek gitu kan. Ikutin trek mungkin sekitar 15-20 meter lah ya. 15-20 meter itu dari trek, gue minggir dikit ke kanan. Iya. Minggir duduk gitu kan. Mungkin sekitar 1 meter atau 1,5 meter dari jalur. Iya. Taruhlah 1,5 meter atau 2 meter deh. Kan kalau misalkan 2 meter pun lu di situ masih kelihatan banget. Iya, gitu. masih kelihatan. Jadi gua nggak was-was takut kehilangan bocah. Iya. Karena jalur ngetrek buat terus ke pos 4 lewatnya situ doang. Lewatnya situ doang. Jadi Iya. gua di pinggir jalur kan sambil Iya. nungguin anak-anak. Begitu sampai gue istirahat, gue duduk aja ngerokok ya kan, sambil rebahan keril kan. Iya. Keril belakang gue rebahin. Gue tiduran aja. Nggak tiduran, maksudnya selonjoran gitu Iya, kan. selonjoran. Sambil ngeliat. Kalau kita naik gunung itu kan pasti kita ketemu rombongan-rombongan. Iya, pasti. Ketemu rombongan-rombongan, kadang-kadang suka bercanda sama rombongan lain gitu kan. Sampai apal nih, baca gue sama rombongan lain, ada beberapa 2-3 orang, 2 orang kalau nggak salah. Main kadang-kadang mencengan gue duluan lah, gitu lah, tau lah, paham lah kalau paham. Nah, pas gue begitu udah istirahat di pos 3, udah agak lama nih. Udah agak lama, gue pikir temen-temen gue mana nih ya? Belum pada nyampe ke pos 3. Belum pada nyampe. Nah, begitu di bawah pos 3 itu sebelumnya gue nyalip rombongan yang tadi 2 orang itu. Ada 2 orang, gue salip nih sama bocah gue. Begitu gue udah istirahat kan tuh tadi di pos 3, orang itu naik, rombongan itu naik. Rombongan itu naik, seret. Nggak lama naik, dia langsung duduk di pohon gitu, nyender. Duduk di situ. Gue ngeliatin dong kan, karena dari gue duduk sama jalur masuk pos 3 itu lurus. Iya, lurus. Lurus doang. Makanya gampang banget buat gue ngeliatin bocah kalau misalkan ada apa enggaknya kan. Dia naik, gak lama langsung duduk, istirahat, ngobrol-ngobrol. Gue liatin dari jauh. Nah, ini rombongan yang tadi gue salip sama anak-anak nih. Gue dalam hati gitu kan. Gue coba belum pada naik ya, apalagi istirahat kalau di bawah. Karena mungkin udah mau Jumatan juga, belum tidur juga. Istirahat kali di bawah. Gue tungguin akhirnya tuh. Gue tungguin di situ di pos 3. Jam berapa tuh posisinya? Karena gue nggak buka HP, nggak ada sinyal juga kan, nggak ada jam. Mungkin tapi gue tahu itu sekitaran jam 12. Jam 12. Sekitaran jam 12. Sekitaran jam 12. Gue masih itu di situ ngerokok aja, gue ngeliatin teman-teman gue mana, belum pada nongol gitu kan. Sampai akhirnya nggak lama tuh anak 2 yang tadi dari bawah naik pos 3 istirahat. Jalan naik nih, lewat tuh trek, gue lihat mereka naik. Udah, gue tungguin lagi teman-teman gue kan. Gue pikir kok lama gitu kan, nggak ini yang nggak nyampe-nyampe, nggak lewat-lewat gitu. Sampai akhirnya itu gue benar-benar sadar ketika gue mulai dingin. Jadi gue kedinginan. Kedinginan karena gue kan pakai celana pendek ya, kargo pendek gitu, loreng. Gue dingin di situ. Anjir, gue ngerasa dingin. Gue nanya rombongan lain, jam berapa? Jam 4:30. Bujuk. Sore. Lama juga berarti ya? Sendirian tuh lu? Sendirian gue duduk kayak ngerokok.
Gue juga mikirnya setengah 5 bang, nih jam 4 lewat memang. Anjrit, gue bilang iya. Udah tuh dari situ perasaan gue kagak enak. Feeling gue udah wah kacau nih. Iya. Udah setengah 5 anjir. Setengah 5. Akhirnya gue putusin, gue ngerapihin barang, gendong keril, gue ngecek ke bawah, ke tanjakan yang di bawah pos 3 itu yang terakhir gue ketemu sama temen-temen gue. Nggak ada, gue ngelongok ke bawah. Gue kaget dong, wah anjir kagak ada. Gue bingung tuh di situ. Antara gue turun lagi ngecek ke bawah ngeliat teman-teman gue atau gue ke atas. Karena kalau misalnya gue ke atas nih, gue mau ngapain ke atas? Temen-temen gue nggak lewat nih, nggak ke atas. Gue ke atas mau ngapain? Gue mikirnya, atau temen-temen gue ada urusan mendadak atau apa dulu, apa ketiduran di bawah kan? Akhirnya gue putusin buat turun. Turun itu. Karena gue nggak ngambil keputusan buat naik ke atas, gue takut resikonya lebih parah lagi. Kalau misalkan, karena gue ngalaminnya temen gue nggak lewat, nggak ada, ngapain tuh gue ke atas? Gue turun lagi ke bawah, gue ngecek ke tanjakan, gue turun sampai akhirnya gue turun sampai pos 2 lagi. Sampai pos 2 itu kalau nggak salah kurang jam 5 kalau nggak salah gue. Jam 5? Jam 5. Udah mau gelap nih lu ya berarti? Itu gue naik itu jujur cuaca lagi ekstrim. Jam 5 itu kabut udah naik. Iya. Kabut udah naik. Jam 5 itu kalau kita lihat dari bawah itu udah ketutupan kabut gunung. Lu sendiri tuh ya? Gue sendiri turun. Gue turun sendiri. Dan menyebalkannya lagi di saat posisi gue turun itu nggak ada orang naik. Sendiri, bener-bener sendiri lu? Bener-bener sendiri. Ada naik orang ketemu satu rombongan, udah jauh lagi ketemunya. Itu suasananya bener-bener kayak anjir mencekam banget sama gue naik gunung gitu ya. Anjir gue turun sendirian, suasananya kok mencekam banget kayak di film-film kanan kiri gerasak gerusuk kan. Ada perasaan gak enak lah ya? Ada perasaan gak enak. Gue turun di pos 2, gue coba buat tenangin diri. Karena gue pikir kalau gue panik bahaya kan. Benar. Gue coba tenangin, ada warung, gue beli es dulu. Aus. Gue beli es, aus, gue beli rokok aja dulu, rokok gue habis juga kan. Beli rokok, filter, 30.000 mahal bener. Di dalam hutan. Tapi lu nggak galau kan sendirian? Enggak galau. Ada keril. Menemani. Akhirnya gue habisin sebatang. Karena di situ pun nggak ada teman-teman gue. Kabut udah naik. Jalan udah mulai keisi kabut. Gue mikir kalau misalkan gue naik lagi, teman gue kan gue gak ngeliat naik. Gue harus turun buat ngecek lagi. Akhirnya gue turun. Sendiri lagi gue turun. Jam 5 sore udah mulai gelap, terus kabut udah mulai naik. Gue turun sendiri. Itu bener-bener gue mencekam. Gue tuh sampai sekali-kalinya gue turun itu ngeluarin pisau. Gue ngeluarin pisau dari tas gue keluarin pisau, gue pegang, gue pegang. Gue jaga-jaga ya? Gue jaga-jaga. Karena beda banget hawanya, asli sumpah. Beda banget. Begitu gue turun seret. Kan tanjatan lumayan lah tanjatannya. Gue di atas, di bawah ada rombongan 2 orang. Ada anak 2. Dia istirahat di sini, gue istirahat di sini nih. Cuman jauh lah, sekitar 40 meter lah, 40 meteran. Begitu gue baru duduk, dia juga baru duduk. Itu tiba-tiba di atas, apaan tuh? Gue juga nggak tahu. Gua sama dia tuh kaget, anjing apaan tuh? Gitu bocah yang di bawah tuh. Anjing apaan tuh? Gue juga ngeliatnya kagak ada apa-apaan, cuma di bawah rusak. Anjir gue deg-degan dong. Ini bocah berdua naik ke atas berdua, gue sendiri turun. Akhirnya dia naik, mutusin. Naik. Dia naik, gue turun dong. Gue tetap nyari jalan turun. Akhirnya gue turun dengan was-wasnya, dengan menggenggam pisau, hawa yang kayak gitu kan, anjing, kabut, gelap, turun sendiri. Akhirnya gue turun sampai pos 1. Di pos 1 baru ketemu beberapa orang yang baru sampai pos 1 dia, lagi istirahat di pos 1. Gue ngecek kagak ada teman-teman gue juga kan. Udah gue putusin dulu. Kalau misalkan tadi dari pos 2, waktu masih gue di pos 2 ya, kalau gue misalkan terusin ke atas, kalau misalkan gue muncak, otomatis gue bakal sampai malam. Malam. Sekitaran mungkin jam 10 atau jam 9, jam 10 malam. Resiko gue lebih gede lagi. Makanya gue mutusin buat turun. Sampai pos 1 gue mutusin lagi buat turun, buat ngecek ke base camp.
apakah teman-teman gue di base camp atau enggak kan? Karena nggak mungkin banget gue ke atas kalau gue nggak ngeliat teman-teman gue naik ke atas. Iya benar. Akhirnya gue turun lagi, udah ngelewatin kebun warga lah, sampailah ke base camp. Yang mengagetkannya lagi sampai base camp nggak ada orang. Nggak ada orang. Ada cuman si A base camp doang. Teman-teman gue nggak ada, barang-barang pada nggak ada. Pendaki lain nggak ada juga? Pendaki lain nggak ada. Waktu gue turun tuh bener pendaki lain emang nggak ada. Iya. Ada di base camp yang lain. Oh iya. Pendaki lain ada, cuman menuju pada masuk ke hutan. Oh pada iya. mau naik, pada mau muncak mungkin yang trek malam kali ya. Iya. Gue di situ diem dulu. Iya. Gue mikir, anjir, kok gini sih nih? Gue jadi turun lagi tuh sampai base camp. Kalau misalnya gue putusin lagi buat naik lagi, mungkin gue nggak sanggup karena satu gue sendiri, terus gue nggak tahu keberadaan teman-teman gue nih. Yang gue pikirin lagi, gue takutnya teman-teman gue mikirnya gue hilang. Karena dia berlima kan, gue sendiri. Gue takutnya mereka mikirnya gue kenapa-napa. Nah gue langsung tuh buka HP, gue kabarin teman gue di grup ya, gue kabarin di grup kan, gue pernah bikin grup waktu itu kan. Gue kabarin di grup, gue kasih tahu kronologinya kan. Akhirnya gue bilang gue di base camp. Singkat cerita gue cerita sama si AA, sama si base camp. Terus datang lagi tukang urut situ biasa nolongin orang-orang situ katanya. Akhirnya cerita gue sama mereka orang. Cerita gue ceritain kronologinya. Dia orang bilang gini, untungnya si A turun lagi ya. Emang kenapa? Soalnya biasanya yang kayak gitu-gitu maaf ujung-ujungnya lewat. Kalau dulu nih sebelum rame pendakian ya, beliau bilang kayak gitu, ada yang model kayak gitu, ada yang jadinya nyasar terus hilang, ya kacau lah pokoknya. Bilang ya alhamdulillah, maksudnya gue nggak panik ketika kejadian terjadi kayak gitu. Gue lebih milih buat tenang dulu baru gue ambil keputusan. Iya benar. Karena kan kalau orang nyasar nih, misalkan pendaki nyasar itu kan kadang-kadang dia panik kan, panik harus kayak gimana, selantal-selantul nyari jalan, akhirnya nyasar. Akhirnya nyasar, karena gue mutusin lagi untuk coba dulu balik ke titik awal. Sampai itu kan masih di hari itu ya, masih di hari itu gue sampai situ. Singkat cerita sampai besokannya. Singkat cerita sampai besok nih. Sampai besok nih sore sekitar jam 3-an itu udah ada pendaki turun tuh. Gue di base camp posisi. Belum ketemu sama sekali tuh? Belum. Waduh. Kan gue di base camp, gue turun lagi tadi kan. Kalau gue mutusin buat naik lagi bahaya gue. Belum ada kabar sama sekali dari handphone belum, kan nggak dapet sinyal. Nggak dapet sinyal mereka. Singkat cerita nih ya, sampai besokan harinya. Besokan harinya sekitar jam 3 sore lah. Kan gue di base camp nih, gue tidur di base camp akhirnya. Akhirnya gue tidur di base camp, habis cerita sama si AA tadi sama orang gitu. Sore sekitar jam 3, karena belum ada pendaki selanjutnya yang datang, keadaan masih gue sendiri di base camp. Turunlah pendaki yang dari atas ke base camp yang sama gue. Dan dia ngenalin gue ternyata. Ada yang ngenalin? Kenalin. Mungkin semalam dia nginep di base camp yang sama kali sama gue. Dia balik lagi di situ ngenalin. Lah bang lu cepet banget udah sampai sini. Dia bilang gitu ke gue dalam hati. Pale lu, gue kagak jadi naik. Iya. Gue bilang, gue nggak naik men. Lu kagak naik bang? Iya kagak lah, kemarin lu bukan yang berangkat. Iya, gue ceritain tuh, singkat cerita gue ceritain kronologi gue. Dia langsung nyeletuk, bang lu yang namanya Guntur bukan? Iya, emang kenapa? Semalam ada yang manggil-manggilin nama lu bang. Manggil-manggilin? Iya bang di Surken. Mungkin bocah gue berarti kan ternyata gue mikirnya kok manggilin nama gue berarti ini bocah gue dong nih. Iyalah, teman-teman gue. Manggilin gimana bang? Dia bilang teriak-teriak bang, Guntur, manggil kayak manggil orang, nyari orang lah gimana gitu kan, teriak-teriak Guntur. Beneran bang? Iya bang. Berarti itu teman gue bang. Iya bang, berarti itu teman lu bang. Sampai akhirnya gue nunggu kan teman-teman gue turun dari atas sampai udah gelap, mereka turun sekitar jam 7 atau jam 8 gitu.
mungkin turun siang kali ya. Iya. Begitu mereka sampai base camp, pas mereka sampai di pos 3, Iya. ada yang dapat sinyal. Ada yang dapat sinyal, buka grup, gue udah ngabarin, terus dia WA gitu, tuh lu di mana? Terus ada yang WA juga, tuh lu di mana? Gitu kan. Akhirnya gue udah kirim di grup, gue di base camp men. Iya. Ntar kita koordinasinya di base camp aja deh. Ngobrol. Cerita mereka sampai udah gelap, ya mereka minum dulu lah gitu kan. Ya sambil ini sambil cengas-cenges tapi gak enak juga kan, mungkin sama-sama aduh gimana nih, akhirnya cerita nih kan, gue ceritain kronologinya sampai lu inget nggak tadi pas ketika gue bilang kalau kita naik tuh ketemu rombongan. Iya. Tadi gue bilang gue pas udah di pos 3 ada rombongan 2 orang nih naik, yang istirahat di pohon dulu. Lu lihat dah pokoknya ya. Yang gue lihat itu, ternyata bocah gue di situ sama dia. Gimana maksudnya? Itu ternyata rombongan lu ada sama tuh orang yang berdua? Iya. Yang lu lihat? Iya. Nah sedangkan teman-teman lu nggak ngeliat lu di mana itu? Enggak, gue juga nggak ngeliat dia. Lu juga nggak ngeliat dia? Jadi pas gue ngobrol sama teman-teman gue yang bocah gue, mereka di situ sama orang itu ngobrol. Sama yang bocah gue salib itu. Bisa begitu lu ya? Makanya gue bilang kena genjutsu gue. Iya, benar nggak salah lu berarti. Wah kacau nih gue bilang. Mereka di situ, istirahat bareng di situ, sempet ngobrol. Nggak lama katanya bocah itu naik, mereka naik. Bocah gue nggak ngeliat gue nggak ngeliat bocah gue. Wah kacau gue bilang. Anjir, wah dari situ udah gue anjir nih parah nih. Iya. Nah sebenarnya dari awal naik, akhirnya kan pada cerita kan dari awal naik, ada salah satu teman gue yang dia bukan bawa carrier, bawa diepack. Cuman kayak mukanya kayak capean banget, kayak lama gitu kan. Akhirnya salah satu teman gue nyelepuk, panggilnya si Pulan gitu. Iya. Si Pulan tumben banget lama, biasa dia nyelonong. Kenapa dia? Kayak bertanya-tanya gitu, kenapa nih dia? Akhirnya begitu turun, kadang-kadang kalau kita naik di daerah-daerah gitu kan ada mitos kalau misalkan lu naik di daerah mana ada apa-apa di situ, jangan dulu diceritain di daerah situ. Iya benar. Lu keluar dulu dari daerah situ baru lu cerita tentang bisnisnya. Benar. Nah begitu udah sampai di Depok, gua kan ngumpul dulu di Depok kan. Iya. Akhirnya ada yang buka. Bilangnya si Pulan lah, si Pulan ini cerita. Tuh di sebelah ada yang mau ngomongin juga nih gimana. Kenapa sih? Gua pas dari pos 3 mau naik ke pos 4 ngeliat orang pakai jubah hitam gede banget. Iya. Jadi dia begitu dari pos 3 menuju pos 4 itu dia jalan di trek. Di depan trek ada pohon. Si jubah hitam itu berdiri di samping pohon. Nah teman gue menuju ke dia langsung astagfirullahaladzim, langsung nyebut teman gue astagfirullahaladzim, dia nunduk katanya kan, dia nunduk nyebut baca-bacaan dah mungkin ya kan. Begitu dia nengok lagi udah nggak ada, hilang. Dan yang orang ini nih yang cerita ini yang tadi dibilang kayak si Pulan nggak sih lama banget gitu, ternyata dia aja berasa dari awal ternyata dia bawa diepack cuman kayak berat banget, kayak kecapean duluan dia. Pas dari pos 3 ke pos 4 itu dia bilang itu, dia melihat orang jubah hitam gede banget samping pohon berdiri di depan dia. Wah kacau udah gue bilang. Terus sampai base camp cerita dari rombongan gue ada satu dua orang deh kalau nggak salah nyium bau semir gitu, bau amis lah di pos 1. Di pos 1 padahal pas gue turun nggak ada bawa apa-apa, dan teman-teman rombongan gue yang lain juga yang turun bareng sama mereka nggak ada yang nyium, cuman 1-2 orang ini kalau nggak salah yang nyium bau sengir gitu, bau amis gitu kan. Itu kan gue cerita di base camp. Nah ternyata di rombongan di samping gue ini lagi istirahat sama begitu juga, nyium juga dari rombongan itu juga nggak semuanya nyium, yang nyium cuma 1-2 orang doang gitu. Kayak bau amis gimana sih, kayak pasar-pasar yang sengir gitu baunya. Mereka juga cerita kayak gitu juga. Nah perjalanan turun juga dari rombongan gue nih banyak kayak ada kendala, kayak ada yang bilang apa gitu, berantem terus nangis, apa ada yang kesurupan gitu. Pokoknya banyak ada hal-hal aneh dah. Terus cuaca yang benar-benar ekstrim. Dan temen gue di atas ketika mereka sampai di atas kan mereka nyariin gue tuh. Mereka nyariin gue di cuaca yang lumayan ekstrim.
Hujan turun? Hujan gerimis. Gerimis? Hujan gerimis, mereka bilang pas nyariin gue tuh gerimis, muter. Pas teriak-teriak Guntur, Guntur. Ada yang nyautin. Sebutlah teman gue ini Mike. Iya. Pas dia bilang Guntur, disautin Mike gitu. Disamperin dong sama temen gue. Tapi nggak ada gue nya. Iya. Jadi yang nyautin itu dari arah yang nggak tahu rimba hutan gitu atau gimana gitu. Disamperin sama temen gue nggak ada. Temen gue pun nyari gue sampai ada yang kedinginan karena cuaca kan benar-benar ekstrim kan. Ada yang geletak di bawah di sana. Ya begitu deh. Kacau. Bener-bener intinya saling nyari ya. Saling nyari, jadi sama-sama gue mikirnya takut teman-teman gue nyariin gue, teman-teman gue mikirnya takutnya gue hilang. Iya benar, itu udah pasti. Udah pasti kan. Gitu dah. Itu aja nih. Kacau. Akhirnya lu sampai di rumah dengan selamat. Ya? Alhamdulillah tetap sampai di rumah dengan selamat gue. Iya. Itu sih pengalaman yang paling parah ya. Paling parah ya itulah saat gue kena genjutsu itu. Saat gue ngeliat orang rombongan lain ternyata sama temen-temen gue di situ, gue nggak ngeliat mereka nggak ngeliat gue. Parah sih, kacau itu. Oke Li, itu aja. Itu aja. Jadi gini Li, ada yang gue mau tanyain nih. Iya. Kira-kira dari pengalaman lu nih ya, tadi sama teman-teman lu kan ya cukup dibilang ada anehnya deh ya. Iya. Dari yang pertama tuh tadi lu kayak dihilangin gitu ya. Iya, kayak ketutupan gitu. Sedangkan rombongan lu ini lewat jalur depan lu pisan kan? Iya. Di depan gue jalurnya. Tapi lu nggak ngeliat, rombongan lu nggak ngeliat. Enggak. Dan dari salah satu temen lu ada yang ngerasain berat, padahal dia cuma bawa depek. Iya. Ada yang ditongolin sosok-sosok juga kan? Iya, ditongolin sosok dari pos 3 ke pos 4. Nah, kalau gue mau tanyain itu, kira-kira ada penyebabnya nggak gitu dari lu pribadi dan juga rombongan lu? Penyebab ya? Iya. Kalau penyebab, lah iya. Malah ya. Ngopi lagi. Penyebab, iya ngopi dulu bener. Kalau penyebab kan nggak bisa pastiin sendiri gitu kan, karena pengalamannya berbeda dengan pengalaman-pengalaman yang umumnya gitu. Kalau penyebab sih, gue belum pasti sih, belum pasti tahu penyebabnya apa. Belum pasti tahu nih. Nggak bisa mastiin penyebabnya. Dari pengalaman lu itu. Nah sekarang gue mau minta pesan dan kesannya aja nih dari lu, buat gue pribadi dan buat yang lain juga. Pesannya? Ya pesan dulu dah. Kalau pesannya sih ya buat diri gue, pertama buat diri gue sendiri, buat diri gue sendiri, buat pelajaran ya, buat pengalaman. Pasti gue pernah ngerasain hal yang kayak gini. Kalau untuk lu atau untuk orang lain nih, mohon maaf bukannya gue suhu ya. Iya nggak apa-apa, karena benar. menurut pengalaman gue kan. Kalau buat yang lain mungkin biar terjaga aja, maksudnya ketika lu ngalamin tersesat atau kayak gimana, jangan panik. Jangan panik, coba buat tenangin diri lu sendiri, buat tenangin dulu, biar ketika lu ngambil keputusan itu nggak salah. Iya, pokoknya kita kontrol diri kita ya. Itu aja kira-kira. Ya, mungkin itu sih, sama introspeksi diri lah. Introspeksi diri. Introspeksi diri lah, mungkin lu ada salah sebelumnya di situ ya, mungkin ada apa. Ya kalau bilang sih ya nggak usah macam-macam, yang penting lu punya niat baik, lu mau silaturahmi ke alam. Benar. Ya kayak gitu aja. Kesannya kira-kira apa nih? Kesan kacau. Ya? Oh kesan gua pengalaman kacau. Satu kata kacau. Kacau banget. Kacau sih itu. Ya paling gitu aja sih. Kalau buat yang lain gimana tetap caranya tetap gimana lu tetap silaturahmi sama alam, tetap jaga nama baik diri lu dan nama baik alam itu sendiri. Itu aja kira-kira Li. Oke, sebelumnya terima kasih banyak nih Li. Sama-sama. Udah mau nyempetin waktu lu nih, ngopi sekalian bagi pengalaman. Terima kasih. Semoga buat lu pribadi sama teman-teman lu selalu diberi kesehatan. Amin. Selalu diberi keberkahan. Amin. Dan selalu dimudahin juga nih buat urusan-urusan lu, terutama usaha lu juga kan. Yoi. Ya, oke Li. Sampai jumpa kita di lain waktu. Sampai jumpa. Siap. Terima kasih banyak.
Oke, cukup sekian cerita atau video kali ini. Sampai jumpa di video atau cerita selanjutnya. Dan semoga video atau cerita kali ini bisa kita jadikan pelajaran. Cukup sekian dari gua. Terima kasih.